bendera merah putih sebanyak-banyaknya. Kita tunjukkan bahwa kita cinta Indonesia dan sesuai namanya kita ingin menyelamatkan Indonesia. Salah satu Dari mana? deklarator Dari kami yang siapa? juga Ketua Umum Dari Front Anti tangan Komunis orang-orang Indonesia yang atau jahat. FAKI, Edi Dari Mulyadi dalam orang-orang akun yang media khianat sosial dengan mengatakan orang yang rezim menjadi penguasa umatnya. panik dan Dari mulai orang-orang mengintimidasi para inisiator agar tidak hadir pada acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Edi Mulyadi. Saya Ketua Umum Front Anti Komunis Indonesia (FAKI). Hari-hari ini kita dibombardir ya pemberitaan kabar tentang akan dideklarasikannya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Kami Insya Allah di Tugu Proklamasi 18 Agustus pukul 10 pagi itu akan dihadiri Insya Allah ribuan manusia, orang banyak yang punya keprihatinan yang sama, yang punya kekecewaan yang sama, bahkan mungkin punya kemarahan yang sama tentang kondisi tata kelola Republik Indonesia yang amburadul, hancur lebur, ambiar ini. Nah, deklaratornya banyak. Ada nama-nama besar seperti Profesor Rid Samsudin, ada Profesor Rahmat Wahab, beliau ini Ketua Komite Kitah NU, yang secara gampang kita biasa sebut dengan NU garis lurus. Di sana juga ada Dr. Ridza Ramli, yang kita tahu ekonom yang reputasi dan integritasnya sudah terekam dengan sangat baik. Kemudian ada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, dan ada tokoh putri yaitu Rahmawati Soekarno Putri. Ini katakanlah 5 tokoh besarnya lah gitu ya. Di level yang lainnya banyak sekali. Saya juga alhamdulillah di Mulyadi Allah beri kesempatan menjadi salah satu deklaratornya. Tapi yang tidak bisa kita abaikan peran orang-orang di balik layar yang mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, bekerja siang malam, kaki buat kepala ya. Ada misalnya ada Saganda Nenggolan, ada Dr. Ahmad Yani, ada Dimas Sardi, Andrianto, beberapa lagi lah, itu luar biasa. Kita salut, kita hormat dengan kerja keras teman-teman pejuang yang tadi. Saudara sekalian, kehadiran kami ini ternyata cukup membuat istana penguasa rezim ini merasa panik, paranoid, parno, anak-anak bilang parno. Dan yang tidak mengejutkan sebetulnya ketika Profesor Din Samsudin dalam konferensi pers menjelang deklarasi kemarin di kawasan Jakarta Selatan, beliau mengatakan sudah mulai ada ancaman intimidasi terhadap para inisiator kami. Orang-orang mereka didatangi, di pondok-pondok pesantren, kiai-kiai didatangi, dihimbau tidak usah datang pada deklarasi 18 Agustus. Bahkan mereka mulai bertanya-tanya, siapa ini Din Samsudin dan kawan-kawan, mau ngapain ini? Bang Din memang orang yang saya menyebutnya baik, santun lah gitu ya. Beliau tidak mengatakan siapa pelaku intimidasi, tapi kita segera paham lah, ini tidak ada lain pasti kekuasaan, ini penguasa, ini pasti rezim, hanya rezim yang bisa melakukan ini, mengintimidasi orang, melarang orang datang dan sebagainya. Dan kalau kita bicara teori pada polisian ya, sesuatu itu ada motif. Nah, motif ini biasanya terkait dengan kepentingan, atau kepentingan yang ingin dicapai, atau kepentingan supaya tidak terhalangi. Ya siapa yang akan merasa terancam dengan kehadiran koalisi aksi menyelamatkan Indonesia? Ya penguasa, ya rezim. Aduh, sedih juga sih. Dan Bang Din kemarin cukup keras, beliau mengatakan bahwa hentikan segala macam intimidasi semacam ini. Kalau dilanjutkan, maka koalisi aksi menyelamatkan Indonesia akan bersikap lebih keras lagi. Mengeras maksudnya terus akan pantang mundur lah begitu. Kita yang di lapis 2-nya, yang anak-anak muda yang lebih muda ini ya udah gak sabar juga gitu ya. Tapi oke lah, saya ingin mengajak kepada rakyat Indonesia khususnya, ayo besok berbondong-bondong datang ke deklarasi kami 18 Agustus di Tugu Proklamasi pukul 10. Bawa bendera merah putih sebanyak-banyaknya. Kita tunjukkan bahwa kita cinta Indonesia dan sesuai namanya kita ingin menyelamatkan Indonesia. Dari mana? Dari siapa? Dari tangan orang-orang yang jahat.
dari orang-orang yang khianat dengan amanah yang diembannya, dari orang-orang yang berdusta dengan janji-janji kekuasaannya. Kita sama-sama datang. Kita selamatkan Indonesia yang sudah, kalau kita bicara kenapa harus selamatkan, memang rezim ini benar-benar amburadul, ambiar. Mau bicara sisi ekonomi terpuruk. BPS mengatakan kita jeblok minus 5,32%. Dari sisi pendapatan masyarakat yang terus hancur, menurun, bahkan hampir tidak ada. PHK di mana-mana, perusahaan gulung tikar di mana-mana. Luar biasa. Pada saat sama korupsi, KKN, nepotisme itu tidak berhenti, maka makin merajalela. Mereka menggunakan undang-undang nomor 2 tentang COVID, tentang corona untuk menggonceng kepentingannya secara ilegal. Ini undang-undang yang sangat biadab. Undang-undang ini membuka peluang para pejabat berkong kali kong dengan para pengusaha hitam untuk menjarah uang rakyat dengan secara imun. Mereka dilindungi, tidak boleh dibawa ke pengadilan, dan sebagainya. Ini undang-undang yang sangat biadab yang pernah dilahirkan oleh DPR kita dan pemerintah kita. Dari sisi hukum, penegakan hukum amburadul, tebang pilih. Kalau pelakunya orang-orang dekat kekuasaan, nyaris tak tersentuh. Tapi kalau pelakunya para ulama kita, tokoh-tokoh kritis, langsung diproses. Saya misalnya sebagai korlap aksi 24 Juni di depan DPR yang terjadi eksiden pembakaran bendera partai tertentu itu diperiksa. Suara khusus pertanyaan itu mengarah kepada pembakaran bendera partai tersebut, padahal tidak satu pasal pun, ayat pun dalam KUHP kita yang menyatakan bahwa pembakaran bendera parpol, ormas itu sebuah tindakan pidana. Tidak ada, kecuali lambang negara, baru itu masalah. Kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi ideologi, kebangkitan komunisme baru ini luar biasa, nyaris tak terbendung. Kenapa? Karena minimal ada pembiaran, bahkan difasilitasi oleh kekuasaan. Undang-undang HIP yang kemudian berubah jadi BP itu bukti nyata bahwa ada kebangkitan komunisme yang difasilitasi oleh negara. Jadi bagaimana saya ingin mengajak sebagai warga negara Indonesia, sebagai ketua umum FAKI, sebagai deklarator kami, saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, datang sama-sama kita tunjukkan bahwa kita cinta Indonesia, kita ingin selamatkan Indonesia. Sampai ketemu tanggal 18 itu pun insya Allah. Sekian dari saya.